Apalagi yang kamu kepoin. Iya. Terus kalau misalnya kalian nanti ini kan kalian ini lagi masih masih di usia top lah menurut kalian gitu. Maksudnya masih usia 20 rata-rata, belum ada yang 30 kan di sini. Belum lah. Ya, 10 tahun lagi. Papa. Bombastic saya. Kakak kan masih 20 ya. Iya, masih 20-an. Tahu pertanyaannya enggak. Yaudah Setia nih, kayak pause. tanya nih cowok-cowok. Kabar tuh penting kan? Gimana tuh? Walaupun mereka cowok juga susah ngasih kabar, tapi mereka juga khawatir nggak sih kalau kita nggak ada kabar? Yang punya pacar? Iya, menurut kalian gimana? Yang punya pacar dah. langsung mundur dia. Langsung mundur. Kalau dari POV ku ya sebenarnya nggak penting. Hmm. Kabar tuh nggak penting, tapi bikin senang. Iya, karena rasa dianggap. Benar. Awas itu gelas ketendang. Iya, kaki Rivaldi pindah Gelas. dulu nanti Enggak, tumpah. orang pengen harus ini. Kalian juga Tahu lupa. Nanti lupa. Iya. Apa? Iya. Kalau dibilangin tuh suka nggak nurut ya. Ya. Ayo, apa pertanyaannya? Ngomong. Kan gue lupa. Gak usah yang berat-berat dulu, dari yang ringan-ringan. Iya, Atau- ringan-ringan aja dulu. Biar otaknya nggak panas dulu nih. Habis itu kursnya. Iya bener kan. Jangan yang berat. Masih mukul. Kan nih cewek nih berempat nih. Ya. Aran itu kan gue lagi Iya. enggak beres. Udah tahu gue. Lagi apa ya namanya? Kenalan. Ya kenalan lah, terus juga lagi ngikutin seputar dunia perdatingan lah. Kalau lagi nyari cewek istilahnya. Apa sudah dapat? Lagi ngulik Tinder. Oh. Ya pokoknya lagi inilah gitu, lagi lagi menguasai ini Mau coba falling in love. Dating. Nah. Perdatingan gitu. Terus? Dan salah satunya ya dating culture di sini lah ya gitu, yang cukup aku simak gitu. Nah kalau menurut kalian nih ya, yang cewek-cewek ini ya, kalau misalnya kalian ketemu cowok asing gitu, terus katakanlah di sekolah atau di mana, terus si cowok asing ini tuh mulai eye contact gitu sama kalian, itu bagi kalian salah satu nilai plus atau nilai minus, atau gimana kalian bisa dibilang menanggapinya gitu? Kalau misalnya cowok asing mulai eye contact gitu dengan kalian, apakah itu meningkatkan interest kalian gitu ke cowok itu atau gimana? Pertanyaannya pertama, gimana cara dia natap kita? Gitu? Gimana Natapnya cara gimana dia dulu? natap kita? Eye contact-nya tuh gimana? Iya, karena Kalau gue bisa jelasin kayak kayak misalnya eye contact yang menarik gitu. kayak emang sengaja mau nge-flirting gitu. Bisa dikatakan ya flirting. Karena kan kalau eye contact itu udah biasa gak sih? Iya. Orang pada punya Tapi mata. Kita eye ngomong contact juga itu kan kadang yang menggambarkan interest gitu. Oh. Di sisi Ya dia flirting di ya sisi berarti dia ya. Iya, Kayak di sisi agak dia. flirting gitu. Itu menjadi nilai positif kah bagi kalian, atau mungkin apaan sih gitu eye contact? Tergantung gak sih? Cringe apa enggak? Iya, tergantung. Iya, Jatuhnya tergantung cringe apa atau enggak. enggak. Betul. Oke, berarti Sama apa? penampilan emang bener ini sih. Iya. Iya. Atraktif apa enggaknya Bener. juga. Kalau misalnya cringe dan Jelek gak lah. atraktif itu buat apa? Iya. Enggak, Setidaknya jangan jelek ya, tapi rapi, enak Iya, dilihat. atraktif Iya, lah. atraktif. Kadang kan ada yang biasanya tapi atraktif gitu. Iya, iya, iya. Ada Atraktif ya. Berarti kalau misalnya tatapan matanya friendly gitu, berarti nilai positif dong. Misalnya, Positif. Iya, ya. positif. Terus Pokoknya jangan freak lah. jangan apa? Jangan freak. Asu. Oke. Jangan kayak Oh, Dia mah kayak mesum sih. Ya kan kalau freak jatuhnya no pornography ya guys. No pornography. Oke, menarik. terus apa lagi? Itu aja. ya biar panjang Lagi ini. dong. Kan Lagi masih dong. baru Tadi. masuk. Tahu pertanyaannya itu doang. Harusnya tuh kalau nanya tuh yang banyak jadi Masih masalah. banyak. Hanya ini doang. Itu emang mau nyinggung Nah, tadi. Sekalian itu Kak. Oh, 2 pulau, Perempat aja 2-3 pulau terlampaui. Lanjut terus. Dan pasti di usia 20 ini kalian kan sedang sedang mempersiapkan
mempersiapkan dan merancang kehidupan kalian di masa yang akan datang dong. Hmm. Tapi pada akhirnya mungkin kalian bisa dikatakan kalian sudah merasa mapan gitu. Dalam arti mapan tuh udah gitu, gue udah mendapatkan apa yang gue capai gitu, Yang impikan dan dicari. sebagainya gitu. Nah, ketika kalian udah ada di posisi mapan gitu ya, katakanlah Sasto, Nadia, Medina sama San itu sudah ada di posisi itu di usia 40 tahun gitu. Jauh banget. Katakanlah gitu ya, itu setelah sekian tahunan bekerja keras dan sebagainya gitu. Nah, ketika kalian udah di posisi itu, kalian mau jadi full jadi ibu rumah tangga aja yang yang hanya berinteraksi dengan anak atau tetangga atau mungkin komunitas lingkungan rumah, atau kalian masih pingin beraktivitas di luar rumah gitu. Jadi anak-anak kalian itu katakanlah harus diperhatikan sama asisten rumah tangga gitu, enggak sama kalian gitu. Itu gimana kalian, menurut kalian? Siapa yang mau mulai pertama? Kakak Salsa. Selalu sih lebih tua. Sebenarnya nggak harus Malah istri. belum satu kata keluar loh. Maksudnya lebih Udah kita bantuin aja. Iya, tiga aja. maksudnya yang duluan lahir gitu loh. Kan kita bulannya Salsa bulan 6 gitu. Dia bulan berapa kamu? Iya. Udah lanjut aja Kak, jawab aja Kak. Tapi kan kalau lu nanya kan nunggu mapan ya. Kalau udah mapan. Kalau udah mapan Mungkin udah cukup gitu gua untuk bekerja gitu ketika mungkin ya kan ada sebagian orang Di umur kalian ini. iya ketika udah setiap orang punya limit gitu. Saya kayak kita udah ngerasa Iya. kita udah cukup nih kerja, kita Hmm. mau kita misalnya mutusin buat rumah tangga Ya, gitu. gitu. Itu mah gue nggak harus nunggu 40 sih kalau kayak gitu. Ya mungkin Iya. terserah Karena ya, gua udah mungkin ngerasa punya capek itu. sekarang. Tapi maksudnya secara prinsip gitu udah mencapai usia yang mapan lah gitu. Entah itu bisa saja lebih muda gitu dari 40 Kayaknya lebih mudah sih. Kalau bisa di bawah 30. Tapi emang gue nggak mau kerja gitu. Pengennya tuh kalau udah nikah, ya udah gue di rumah aja pengennya. Tapi kan ya makanya sekarang gue tuh ngumpulin uang biar ada bisnis kecil-kecilan gitu loh, biar ada income tetap gitu. Enggak bergantung sama suami juga. Tapi ya gue pengen di rumah intinya gitu. Gue pengennya ada waktu buat keluarga gue sama keluarga orang tua gitu. Karena ntar kalau gue sibuk orang tua gue nggak ada yang itu ngurus. Lanjut siapa? Kamu bergilir aja nggak sih? Oh, boleh. Ya udah giliran. Kalau aku sebenarnya kalau dibilang pengen jadi cewek yang independen banget enggak juga sih, karena iya bener kata Kak Salsa, capek kan. Terus kayak kalau emang udah mutusin nikah, aku tuh pengen bener-bener jadi ibu rumah tangga yang ngurusin anak, tapi tetap ya kayak Kak Salsa bilang punya bisnis apa. Tapi aku pengen ngurusin anak aku bener-bener yang intens sama aku, karena aku akhir-akhir ini kan banyak kan yang apa tuh berita tau gak sih? Iya, terakhir babysitternya iya, gitu ya. masa Kayak anak babysitternya. tuh sampai kayak Babak belur gitu ya. belur ininya, matanya sampai Bener sih. bengkak gara-gara disiksa sama babysitternya, digebuk-gebuk itu. Kayak aku nggak bisa percaya sih sama orang. Maksudnya kita aja kan ngejaganya tuh kayak ya Allah Iya. yang gitu kan. Iya. Ini bisa-bisanya kayak gitu, itu aku nggak mau sih Emang sampai kayak parah gitu. tuh. Kamu kan? Oke. Kalau aku misalkan aku udah nikah pun, kalau aku masih ngerasa kayak pengen explore dunia kerja, aku bakal terus ya. Dan suami aku nggak bakal bisa ngelarang. Emang jadi sebelum nikah kita harus udah punya Perjanjian apa? pranikah. Iya, betul. Kesepakatan ya. Janjian Kontrak. pranikah. Betul. Kesepakatan ya berarti. Urlop Emang pengennya gitu sih Kak. Emang Aku pengen bagusnya harus gitu. ya, harus Emang ya. harus wajib aku Harus. juga sih. gaji berapa per bulan? Karena emang yang aku tanemin tuh kan jangan terlalu apa sih, bergantung sama cowok, karena kita nggak tahu kedepannya gimana. Bisa jadi kita jadi amit-amit single parent, atau kita intinya kita ditinggal lah gitu. Jangan sampai, tapi ya gitu antisipasinya itu. Terus kalau misalkan aku udah ngerasa cukup sebelum nikah, ya udah aku jadi ibu rumah tangga aja. Tapi
tetap harus ada aktivitas sih kayaknya. Lebih ke Oke. tergantung mood nggak sih? Kayak kalau kita mau iya, kalau enggak ya udah gitu. Iya. Lihat lagi ke depan. Iya, Lihat sikon. benar. Silakan Ibu Sani. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Enggak. Oh gimana Oh Tan? jadi ceritanya aku kan kemarin minta sepeda gitu kan. Aku tiba-tiba Iya. Enggak, canda. Oh jadi kalau aku apa ya? Kalau kamu aku gimana? Merangkum dari semuanya sih gitu. Jadi Ini mah pikiran kamu aja. iya, jadi aku itu lebih kayak ke Melina juga sih gitu. Intinya sama. Iya, gimana? jadi pengennya sih kalau nikah ya udah jadi ibu rumah tangga. Cuman kalau aku masih pengen niat mengeksplor dunia gitu, entahlah Jadi Dora. mau kerja bukan. Walaupun Iya, udah mapan ya. iya walaupun udah mapan, tapi aku kayak masih pengen, kayaknya pengen nih nyoba yang ini karena aku belum pernah di bidang ini gitu. Kayaknya bisa Tetep jadi banget. gitu ya. Tapi tetap sih kalau misalnya aku udah punya anak gitu ya lebih ke mengutamakan parentingnya gitu. Ya. Tapi kalian pengen langsung punya anak gak sih kalau habis nikah? Tapi tergantung kalau dikasihnya. ditanya sekarang sih Tergantung dikasihnya. iya Kak Salsa benar. Jujur aku iya. langsung. Karena kan aku nggak mau di atas 30. Iya sih Iya, kasihan kan? anaknya juga ya. Sani? Kalau aku sih enggak. Iya, nunda dulu. Oh ya? Iya Tim yang benar. nunda. Tapi kalau aku nih ya, aku tuh kan punya pikiran gini. Aku tuh sebelum menikah, aku pengen aku selesai dulu sama diri aku. Kayak aku nge-healing semua trauma-trauma aku, biar enggak gitu ke anak aku gitu. Terus aku juga pengen belajar parenting dan lain-lain sampai aku merasa aku udah siap jadi orang tua dan jadi istri baru aku nikah. Kan gitu juga gak sih? Kayak pengen selesaiin dulu nih karena aku tuh merasa diri aku tuh belum beres banget. Iya benar. Banyak yang harus dibenahin gitu loh. Gitu sih mikir. Kalian ada pikiran sama gak sih gitu? Kan kamu benar-benar benahin diri sendiri kan sebelum nikah. Hmm. Kalau aku tuh paling kayak sebelum nikah mikirnya sama pasangan dulu. Nah pas udah nikah baru kita mikir bareng-bareng nih. Nah, Iya. Gimana nanti mau punya anak, terus mau berapa, ngurusnya gimana, kayak kalau misalkan aku capek, kamu capek, kita ngurusin anaknya gimana gitu. Iya benar. Jadi ya diomongin sama pasangannya. Tapi kalau aku tuh pengennya tuh, aku udah bilang sih ya ke pasangan aku, kayak kalau misalnya emang kita mau niat serius, aku tuh pengen kita masing-masing tuh selesai dulu sama diri masing-masing, baru kita bareng-bareng, baru kita rencana lebih lanjut lagi kayak gimana gitu kan ya. Karena kayak aku kasihan sama anak aku juga kalau sampai harus ngerasain apa yang pernah kita rasain dulu gitu loh. Aku nggak bilang orang tua aku buruk, orang tua aku bagus, baik, cuma kan nggak ada manusia yang sempurna kan. Iya. Terus aku kayak ngerasa, aduh jangan sampai deh anak gue ngerasain sakit hati yang sama kayak gue rasain, kayak kita nggak mau kan. Nah itu aku nggak mau kayak gitu. Sani? Ini bahas apa ya? Sani nggak nih? Enggak Kak. Tadi aku udah Kayak kamu tuh sebelum Iya. nikah tuh maunya apa kayak Ah. kalau kata Salsa kan kayak misalnya bikin perjanjian pranikah apa, kalau kan pengen nyelesain dulu nih sebelum nikah tuh. Kalau aku Gitu. sih harus sama pasangan sih, kayak misalnya kita udah nikah, jadi kita Jadi Sama-sama, pas udah nikahnya, ya, bukan sebelum sama-sama gitu. nikahnya. soalnya tuh kalau dibilang perjanjian pranikah gitu, perjanjiannya di atas materai nih, tetap aja kayak ya udah bisa aja nanti dia ngingkarin janjinya dia Kan kalau gitu. ngingkar Tapi janji dia ada ininya, Ada konsekuensinya. iya, misalnya bayar juga sih, 15 gitu. miliar kayak gitu kan main kita untung. Betul. Iya, Kalau misalnya udah dijahatin bener kayak juga, gitu tuh, bener juga. udah bodo amat lah gitu. Iya. Bodo amat Aman sih dibilang sekarang aman. walaupun dibilang matre apa, yang penting kan kayak ya lu nyakitin gue tuh gak sebanding loh, gue tuh Iya. harganya lebih dari itu gitu, nggak bisa di priceless lah kita tuh. Tapi menurut kalian perjanjian pranikah tuh bagus apa enggak? Bagus banget. Tapi kalau Buat buat kedua cowok pihak enggak pasti enggak loh. Buat kedua pihak justru tergantung sih. Enggak tergantung. Kok tergantung, berarti kalau gitu salah satu pihak emang jelek. Iya, emang Iya. jelek. Kalau misalnya emang dua-duanya kayak aku ngerasa ini nggak ada benefitnya sih, nah berarti dia ada niat Iya, dia macam-macam. ada niat macam-macam. Atau emang punya track record jelek dan Betul. emang nggak serius sama kamu gitu loh. Karena kayak gini nih, kalau kalian buat perjanjian pranikah pasti si cowoknya bisa bilang gini, kamu nggak percaya sama aku. Itu Berarti itu bullshit. dianya nggak ini ya, Iya. Kak, dianya udah Justru jelek. kalau dia bisa dipercaya kenapa enggak? Kalau Kalau cowok bener ya nggak bakal bilang gitu, Iya. malah bakal bilang ya udah. iya. Heeh. Kan buat kebaikan bersama. Betul. Oke, Jadi harus bukan cowok-cowok bersama atau takut, masing-masing. nggak perlu takut.
Kalau buat cowok-cowok apa? apakah kalian akan berkata seperti itu? Kalian setuju nggak? Iya, kalian gimana menurut kalian? Apa? Perlu ada perjanjian pranikah setuju nggak? Nanya siapa? Perjanjian pranikah. Iya. Aku sih yes, cuma nggak tahu Mas Anang. Keras pil nggak tuh? Ya, nggak tahu ya. Ntar pedes. Ada jeleknya, ada bagusnya sih. Jeleknya di mana? Jeleknya di mana menurut kamu? Ya jeleknya jadi misalkan gini loh, kalian berpasangan nih, terus kalian buat perjanjian pranikah, bisa aja muncul kayak pikiran itu kayak kita nih bakal cerai gitu. Iya, benar. Nah, Kamu lebih ke situ mikirnya. iya, jadi itu kayak mempengaruhi kedepannya gitu. Bukan Jadi kayak kedepannya sih, kayak nggak murni lagi hubungannya mempengaruhi, gitu. iya, kayak mempengaruhi pikiran lah. Lebih ke pikiran aja sih sebenarnya. Pranikah tuh menurutku ya oke aja, cuma jadi Tergantung pribadinya dong berarti itu mah. jadi kayak itu nggak lah. apa namanya? Nggak usah Iya, seketat. nggak usah se Iya, iya, paham, Strict paham. itulah Paham, ya, paham. gitu. Jadi Ya. cuma kayak omongan aja antara suami istri, nggak Iya. nggak harus sampai Iya, perjanjian iya. pranikah gitu. Iya. Ya, berarti balik komitmen lagi ya, berarti Iya, komitmen. balik lagi ke balik lagi ke komitmen orang masing-masing. masing-masing, Iya. benar. Balik lagi ke orang masing-masing. Tapi kamu udah pernah coba Bener. buat omongin gak pasangan kamu? Udah, malah dia bilang gitu, aku pengen ngomong gini, aku kan orangnya rese ya, maksudnya ya resein aja gitu, aku Iya. pengen tahu dia tuh kuat sampai mana kuat, gitu, kayak dia beneran sayang atau emang ada maunya doang. Terus kata aku gini, kalau misalnya aku nggak mau punya anak gimana? Aku nggak ngomong gitu, malah dia ngomong, tapi kalau misalnya kamu mau child free pun itu terserah kamu, karena kan kamu yang ini, kalau misalnya emang ini kamu kayak pengen kita bikin perjanjian pranikah, yang aku bilang aku tuh pengen sebelum nikah tuh, walaupun aku tahu nih kita sama-sama jaga diri ya, kita nggak aneh-aneh, tapi aku bilang aku mau tes kesehatan dulu, kalau tes udah keluar aku baru mau tentuin aku benar mau nikah sama kamu apa enggak. Dan dia setuju, kayak jadi menurut dia, karena dia menganggapnya ya itu emang buat kebaikan kita berdua gitu. Iya. Loh, kalau misalnya ternyata kita punya bawa gen penyakit yang bisa nurunin ke anak, dan itu hal yang bikin anak kita tuh penyakitnya langka, kan kasihan anak kita juga kan. Sedangkan yang namanya berpasangan kan pasti pengen punya keturunan, biar nggak kayak gitu. Ataupun kalau misalnya emang iya, berarti kan kita bisa antisipasi, oh berarti mungkin kalau misalnya nggak bisa punya anak, pakai cara lain kayak adopsi atau apa kayak gitu, buat kebaikan semuanya. Kalau Salsa udah pernah coba ngomongin? Belum. Karena aku sama pacar aku tuh emang serius. Emang punya rencana serius yang nikah. Cuma kalau sampai ngomongin kayak gitu tuh enggak. Cuma tuh kita tuh kayak seringnya tuh berandai-andai gitu loh. Kayak pengennya tuh kita nikah kayak gini. Terus ada rumah sebelum nikah kalau bisa, baru kayak gitu-gitu doang. Karena aku sama dia sama bukan dia doang sih, tapi kayak aku tuh pengen nikahnya tuh kayak umur 26 27 gitu kan. Sedangkan dia tuh sebenarnya sesiapnya aku. Gitu. Dan orang tua kita juga kayak, orang tua aku apalagi maunya aku nikah muda sebenarnya, kayak 23 gitu, 23 24, tapi akunya nggak mau. Terus sebenarnya orang tuanya dia juga udah kayak oke aja kalau misalnya emang mau nikah. Cuma dari akunya yang belum siap, kayak aku masih belum siap buat terikat sama orang, kayak apalagi kalau jadi istri kan harus manut ya. Tanggung jawabnya gede. Kalau manut harus ngurus itu. Aku ngerasa aku masih belum bisa itu gitu loh. Tapi kalau dibilang siap ya siapnya kan kayak bertahap gitu loh. Tapi aku belum mau, bukannya nggak siap tapi belum mau. Dan bukan ragu juga. Iya, ya. bukan ragu, cuma kayak aku tuh masih ada jiwa Masih muda lah. iya, kayak jiwa bebasnya tuh masih pengen gitu loh, masih berkoar-koar pengennya keluar gitu. Takutnya kan kalau misalnya udah punya suami, kita harusnya kan di rumah ngerawat, sedangkan aku tuh pengennya aku main sama teman-teman aku. Even suami nongkrong. ngebolehin pun kita jadi ngerasa gak enak ya. Kayak waktunya jadi kayak ntar gue harus masakin suami gue ini lagi, ntar lagi pulang. Tapi kan kalau masih kayak kalau belum Nikah. jadi nikah kan kayak masih bebas gitu. Kamu mah? Aku udah. Terus ya untungnya dia setuju, nggak kontra atau gimana. Malah dia kayak nambahin gitu. Oh, kayak Apa yang harusnya ada di perjanjian itu. hebat. Lumayan banyak sih. Aku bikin perjanjian tentang kalau misalkan selingkuh gimana, terus ngatur harta gimana, gitu sih. Intinya nggak ada tujuan kepisah ya. Emang kita tuh dari Berarti awal nggak setransparan ada. itu Betul, hubungannya. setransparan itu emang.
ya emang cowok juga jujur banget kan orangnya. Iya parah, jujur banget. Kalau kayak plastik tuh dia plastik. Manusia transparan itu hal, iya, hal kecil pun dia kasih tahu. Walaupun orang mikir tuh buat apa sih ngasih tahu. Nih, Lu bisa bohong kok gitu. Cowok pernah dikasih tahu sama temennya kayak gini. Ya nggak usah dikasih tahu lah, nggak bisa. Gue tuh nggak bisa bohong. Itu cewek bagus, gue bagus. Tapi sebenarnya bukan ini ya sih, kan dia bilang nggak usah bilang ya. Nggak usah bilang itu maksudnya dia mau pergi tapi nggak bilang gitu, atau kayak Dalam hal apa? Iya, dalam hal hal apa tuh? ada nih jadi temen cowok aku tuh nyuruh kayak main remi, judi lah, judi. Terus aku emang udah peringatin kan, jangan judi gitu. Terus dia dipaksa sama temennya bilang gini, ya nggak usah bilang lah, cewek lo aja nggak bakal tahu. Nggak bisa, gue nggak bisa bohong cewek gue, dia jawab gitu. Jadi udah dia nggak suruh putus pertemanan. udah toxic. Tapi emang sih kayak gitu kalau Cowok- bisa. Cowok aku pernah nongkrong kan, dia kan suka nongkrong sama temennya. Terus dia ngevideoin temennya ngomong kayak gini, kalau misalnya sebelum nikah selingkuh itu bukan selingkuh tapi seleksi. Terus aku tanya kan, siapa yang ngomong gitu? Ini sih ini putus pertemanan sama dia. Kayak bawa pengaruh buruk aja. Tapi itu teman enggak? Temenan, tapi kan maksudnya ya udah lah, Iya, basa-basi. sekedar Aku cuma kayak bercanda doang. tapi ya tetap aja kalau udah pacaran mah nggak ada seleksi kayak gitu lagi lah. Kalau Apalagi- putus aja udah. Iya, apalagi emang udah Gitu. serius kan. Terus aku suka bilang kayak kamu gitu ya. Ya enggak lah, hubungan kita kan udah masuk fase yang serius. Masa aku kayak gitu. Dia yang kamu San, gimana? San? Kalau Kamu kan yang aku paling belum- bucin loh. Kalau aku belum pernah yang sampai bikin perjanjian terus bukan kayak bikin gitu. Iya kayak maksudnya ngomongin sih, ya. kan. Tapi kalau aku tuh lebih ke aku pernah nih kayak dia kan suka yang cemburuan gitu, suka jadi marah-marah kayak cuman aku ngobrol sama guys misalnya aja sama cowok gitu, kayak cuman bahas tentang kerjaan pun dia bisa aja kayak cemburu terus marah-marah nggak jelas gitu jadinya. Terus aku pernah bilang, kamu bisa janji nggak sama aku, kamu nggak boleh marah-marah nggak jelas, apalagi kalau misalnya aku ngomong sama lawan jenis aku gitulah. Terus dia bilang kayak sebenarnya aku bisa aja janji gitu, cuman aku jadi kayak menahan emosi aku. Iya, dia Jadi nggak dia nggak bebas. tahu, iya dia Kasian jadi nggak bebas, dia bilang. Jadi aku kayak nggak bisa meluapkan emosi aku itu dengan benar gitu. Nanti kalaupun aku nggak marah nih, kamu misalnya ngomong sama lawan jenis kamu atau apa gitu, terus kamu telepon aku kayak cuman jawab jadi cuek gitu, Iya. jadi kayak iya kayak gitu. Itu sebenarnya dia kayak nahan biar nggak emosi, nggak marah gitu, biar nggak cemburu gitu. Jadi susah juga sebenarnya. Karena Kalau kamu mau juga masih baru-baru sih dia. Iya. Ditambah juga emang dianya kan Kak, kita semua udah tahu kamu kayak Iya. gimana. Iya. Kamu jarang ngabarin, kamu terlalu kayak cuek gitu loh. Wajar pacar kamu tuh khawatir dan marah. Iya, harusnya kan pacar gue itu udah tahu gue tipe Justru orang karena kayak gimana. pacar kamu Omelin. Karena pacar kamu tahu kamu kayak gimana. Dari track record yang dia ceritain waktu les aja kan, ya wajar pacarnya khawatir kan. Iya. Kayak Iya sih, tapi cowoknya ada di situ aja dia kayak gitu loh. Kayak minimal Gimana di maksimal luar. tuh gue nggak yang meninggalkan gitu loh. Pasti ngabarin walaupun lama waktu penggatnya gitu. Iya sih. Tapi kenapa kamu nggak coba buat Coba. kamu yang berubah gitu? Iya. Kayaknya dia udah berubah Iya. ya. Karena orang ngeliat kita Iya, dia ambil itu terus. Dia mencoba buat Iya, dia tuh kan mikir kayak kemarin aku pernah nggak sih ngabarin kata dia kayak gitu. dia sempat Ngomong gitu kan. Iya. Iya, aku pernah ngomong sama dia kayak aku lihat-lihat nih teman aku kan ada Melina, ada Kak Salsa, ada Nadia juga gitu. Mereka setiap kayak kerja pun pasti ngabarin pacarnya. Aku cerita gitu sampai aku nanya mereka satu-satu kayak kakak tiap ini ngabarin ya gitu. Aku sih kalau ada waktu aja, tapi at least ya itulah ngasih kabar gitu. Seenggak dibalas pun ya udah ketika kasih kabar gitu. Terus Nadia yang selalu bilang kayak, San kamu udah ngabarin pacar kamu belum? Kayak nyampe di misalnya kita dari pulau nih, dari Wangeruk sampai ke Kazanda. Kayak, San kamu udah ngabarin pacar kamu nggak? Kamu hari ini berangkat ini ke Kazanda gitu kan? Kayak belum, kabarin dia bilang gitu.
emang harus ya kayak gitu, kayak dalam hati aku emang harus ya gitu, tapi aku dalam pikiran doang, dalam hati doang, aku bilang udah kok, udah tapi belum tuh sebenarnya Dia gitu. bohong, dia bohong. Belum ya, tapi setelahnya itu aku baru ngechat kayak ini aku lagi di kapal ya kayak gitu. Terus Meli kapan ya kemarin, oh aku nggak sama Meli, aku nanya kalau kamu nggak sih, Apa? Nanya apa? aku nanya kayak kenapa Mel ini HP-nya di sini, Oh iya. sama kamu gitu kan, tadi lagi chattingan sama pacar aku bilang gitu kayak apa selama ini gue yang terlalu jahat dia di sini gue gitu. Terus dia udah aku ceritain gitu, terus aku ceritain kayak gitu, pacar aku bilang kayak ya kamu sendirilah yang nilai, dia bilang nggak usah aku kasih tahu gitu, kamu sendirilah yang nilai. Ya udah dari situ kayak sebenarnya aku nggak terlalu butuh kamu sama siapa kayak gitu, cuman kayak kalau kamu ngabarin aku itu aku merasa spesial, beda dari teman-teman kamu gitu. Tapi gini loh, kamu kan mencoba berubahnya semenjak lihat kita ya. Tapi sebenarnya jujur dulu aku juga jarang ngasih kabar, lebih ke lupa sih. Tahu-tahu pas sudah pulang aja gitu ngasih kabar ya. Iya benar-benar, Dan aku itu juga gitu. sering bikin berantem kan. Nah dia tuh bilang gini, kabar tuh penting, selalu dia ngasih reels yang kayak tentang kalau nggak ada kabar gini, kalau nggak ada kabar gini. Terus ya udah aku makin ini kan, makin belajar dari kesalahan. Selain belajar dari kesalahan juga aku ngelihat kayak cowok aku aja ngasih kabar detail loh. Dia lagi di mana, dia foto, dia sama siapa aja, dia ngapain aja di waktu itu. Ya masa gue nggak bisa sih, kayak rasa malu aja gitu nggak sih, kayak sebagai nyimbangin pasangan, effortnya ya lebih ke nyimbangin sih, makanya aku sekarang bisa kayak gitu. Kalau aku dulu kayak pacar kamu, dulu aku tuh yang kayak kabar tuh penting, pacar aku kayak Meli sering lupa ngabarin. Karena kan pacaran kayak gini tukaran ini kayak gitu. Tapi tuh kayak sekarang aku jadi mikir, kalau dulu kan karena aku nggak sibuk kan, aku nganggur banyak waktu luang, jadi kayak kok gitu aja lupa sih, aku aja nggak lupa ya karena aku nggak ngapa-ngapain, sedangkan dia banyak sibuknya. Terus kesini aku ngerasa aku sibuk, karena sibuk aku jadi kayak oh iya sih. Terus sekarang kayak ngabarin tuh kalau misalnya apa ya, bukan dibilang lupa juga, jadi bukan karena aku sempet doang keingat megang HP ngabarin, tapi kalau emang lagi buru-buru banget, ntar kalau udah di jalan atau apa, kalau ada senggang baru ngabarin, lebih kayak gitu sih. Dan sekarang tuh kayak kita udah sama-sama masing-masing udah sama-sama ngerti, dia ngertiin POV aku dulu, aku juga sekarang ngertiin POV dia, dan sekarang jadi kayak oh ya aku tahu, maaf ya, itu sekarang udah lebih bagus lah hubungannya. Kita tuh udah butuh waktu ya. Iya betul, kayak sebenarnya menurut aku kalau pasangan tuh tetap kenalan satu sama lain walaupun udah lama, tapi masih aja ada aja hal baru yang ditemuin yang harus kita pelajarin. Bahkan katanya udah nikah, iya udah nikah gitu. Bener-bener. Nanti pas punya anak beda lagi kan yang harus dipelajari. Ya aku aja udah mau 7 tahun ya, tapi iya, pas LDR baru kelihatan lagi barunya gitu gimana. Oh itu ternyata dia tuh gini Udah. karena beda Iya. ini Udah juga kan, lulus ini ya, lulus beda sama jam. Bildung gitu. beda jamnya juga, Udah jadi jadi direktur. Iya. Udah jadi direktur PT Cinta Jati. Iya benar. Ternyata buruknya ada tapi baiknya lebih banyak lagi. Iya pasti, karena sebenarnya itu tuh bukan buruk ya, lebih ke dia tuh juga khawatir, dan itu sebenarnya baik juga buat kita, cuma cara penyampaiannya salah. Iya. Dan kadang situasinya nggak baik. Nggak baik. Iya. Masalah tempat juga sih, tempat dan waktu. Jadi kayak ibaratnya kalau kalian ketemuan nih satu tempat gitu, ya kamu mau separah apapun dia lihat gitu, dia nggak bakal marah, nggak bisa marah kalau kalian ketemu tatap mata ketemu gitu. Cuman kalau beda jaraknya juga ada jauh banget, udah pasti susah. Kayak sekecil apapun kesalahan Jadi kalian kangen itu, gak sih? udah langsung gitu. Kangen tiap hari Kangen, sih. iya. Apalagi sekarang kan lagi ini Sedang berpikir. Iya. Sedang berpikir. Tapi kalau aku kemarin gara-gara kita pulang kemalaman kan, terus pacar aku tuh kesel, ngambek, tapi dia nggak marah, tapi kayak agak cuek gitu jadinya, tapi masih manggil sayang apa. Cuma akunya ngerasa bersalah banget gitu loh, karena dia nggak marah. Aku tahu aku salah, tapi dia nggak marah, jadi aku ngerasa bersalah.
kamu mending marah kata aku daripada kayak gini, aku nggak enak. Ya nanti aku lagi sibuk, tunggu ya, nanti kita ngobrol ya sayang. Tapi kan tetap ya kayak malah makin gak enak gitu loh. Ya, aku gimana ya, maksudnya kita juga kan emang ini gak sih kayak mumpung lagi sekolah gitu kan. Iya. Jarang-jarang Serba salah ya jadinya. Iya. Ya sebenarnya sih jadi cewek emang rada nih susah